Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah, salatan wa salaman daimain fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat kaum muslimin dan muslimat kita semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kita buat baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa Ramadan sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain dalam Islam adalah satu upaya, satu riyadhah, satu ikhtiar seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa juga merupakan satu upaya untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan moralitas, memperbaiki perilaku untuk menjadi yang lebih baik. Dalam ibadah ada yang disebut dengan pesan moral sebuah ibadah. Bahkan begitu mulianya pesan moral ibadah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai suatu ibadah dari sejauh mana dia bisa menjalankan pesan moral ibadah tersebut. Kalau ibadah yang dilakukannya puasa, salat malam, qiyamul lail dan lain sebagainya, tidak memperbaiki akhlaknya, tidak memperbagus moralitasnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap dan menilai ibadah yang dilakukannya tidak bermakna atau tidak memiliki nilai karena dia tidak bisa menjalankan pesan moral ibadah tersebut. Kenapa kemudian Islam menekankan kepada prinsip akhlak, menekankan kepada prinsip moralitas? Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tidak hanya mengajarkan zikir-zikir dan doa, tidak hanya mengajarkan Al-Quran, akan tetapi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena sesungguhnya diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Termasuk ibadah puasa yang kita lakukan, salat tarawih, qiyamul lail, bangun di tengah malam, semuanya itu ditujukan dalam upaya untuk memperbaiki akhlak dan moralitas manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pesan ibadah puasa Ramadan adalah bagaimana kita, para shaimin dan shaimat, orang yang berpuasa ini, meningkatkan empati, peduli, solidaritas antar sesama kepada tetangga-tetangga, kepada saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Puasa mengajarkan kepada kita, berinfaklah kalian di bulan Ramadan, karena sebaik-baiknya infak, sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Di luar sana banyak kita lihat saudara-saudara kita yang hari-hari dia merasakan lapar dan dahaga, merasakan haus yang terus-menerus hari-hari. Kita pun juga merasakan bagaimana rasanya lapar dan dahaga sepanjang hari ketika kita berpuasa.
Hanya saja beda kita dengan mereka. Kalau kita merasakan lapar dan dahaga di siang hari ketika berpuasa, saat maghrib tiba, kita bisa memilah dan memilih makanan-makanan yang kita suka. Kita makan yang seenak-enaknya, bahkan berlebih-lebih. Sedangkan saudara-saudara kita yang fakir miskin, orang-orang yang tidak berkemampuan, mereka sudah merasakan lapar dan dahaga, akan tetapi tidak tahu apa yang akan dimakan saat takjil dan berbuka. Maka puasa mengajarkan kepada kita, hendaknya kita senantiasa berempati, peduli terhadap sesama tetangga kanan kiri yang serba kekurangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min billadzina yashba'u wa jalbuhu jari'un ila jambih." Tidak sempurna iman seseorang apabila dia dalam keadaan kekenyangan, dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga kanan kirinya merasakan lapar. Kepada Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian yang menjadi bukti bahwa puasa Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk berempati, untuk saling peduli, untuk memperhatikan fakir dan miskin dan orang-orang yang serba kekurangan di kanan kiri kita? Puasa Ramadan mengajarkan dalam konstitusi fikih Syiah, apabila ada orang yang tidak berpuasa dikarenakan satu alasan yang dibenarkan, boleh-boleh saja dia tidak berpuasa, boleh-boleh saja dia meninggalkan puasanya, akan tetapi dia harus menjalankan pesan moral ibadah tersebut. Contohnya, orang yang tua renta, yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, atau orang yang sakit, lahir jatuh yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, boleh saja dia tidak berpuasa dan tidak berdosa, akan tetapi dia kena konstitusi fikih Syiah. Apa itu? Mujibul fidyah dunal qada. Dia harus membayar fidyah dan tidak perlu untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya, dan membayar fidyah pun diberikan kepada fakir dan miskin. Contoh lagi, ada orang yang tidak berpuasa dengan sebab sakit, atau tidak berpuasa dengan sebab musafir bepergian, atau tidak berpuasa dengan sebab haid atau nifas. Dia boleh meninggalkan puasanya, dalam arti tidak berdosa dia ketika tidak berpuasa. Kemudian dia tidak bisa atau tidak mengganti puasa yang ditinggalkannya di tahun yang sama, sampai datang waktu Ramadan berikutnya dia belum ganti. Apa konsekuensinya? Mujibul qada ma'al fidyah. Dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya dan harus membayar fidyah, dan fidyah pun juga harus diberikan kepada fakir dan miskin. Contoh lagi, ada orang yang hamil, dia tidak berpuasa dengan sebab khawatir akan janin yang dikandungnya. Ada orang yang menyusui, dia tidak berpuasa dengan sebab mengkhawatirkan kesehatan bayi yang disusuinya, dia pun boleh tidak berpuasa. Konstitusi fikih mengatakan mujibul qada ma'al fidyah. Dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya dan harus membayar fidyah, dan fidyah itu pun juga diberikan kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Ada lagi, ada seorang suami istri melakukan pelanggaran, melakukan hubungan di siang hari. Dia tahu keharamannya, dia tahu bahwa itu salah, maka dia pun juga pada konstitusi fikih, dia harus mujibul qada ma'al kafar. Dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya dan dia harus membayar kafar. Apa kafaratnya? Itqu raqabah. Dia harus memerdekakan seorang budak. Tidak ada budak di zaman sekarang ini, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut lamanya.
Siyam syahraini mutatabi'ain. Kalaupun dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut lamanya, dia harus itqu raqabah, dia harus it'am sittina miskinan, dia harus memberikan makan kepada 60 orang fakir dan miskin. Kepada Nabi sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi, untuk saling peduli kepada tetangga kanan kiri kita, saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan. Puasa Ramadan, pahala puasa kita yang kita lakukan sekarang ini, pahalanya masih terkatung-katung antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai orang itu menunaikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu pun juga diberikan kepada fakir dan miskin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, cuma tidak tercantum dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Ya ibna Adam, maritu falam ta'udni. Ya ibna Adam, istat'amtu kifalatu inni. Wahai anak Adam, wahai anak manusia, aku ini sakit, kenapa tidak engkau kunjungi? Allah mengatakan seolah-olah Allah menjelmakan diri sebagai seorang hamba. Wahai anak Adam, aku ini lapar, kenapa tidak engkau beri makan? Apa jawaban Adam? Wa kaifa a'udzuka ya Allah wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin aku bisa menjengukmu ya Allah? Bagaimana mungkin aku bisa mengunjungimu ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan sekalian alam? Bagaimana mungkin aku bisa memberikan makan kepadamu ya Allah, engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam? Apa kemudian jawab Allah? Itulah ada hamba-hambaku yang sekarang ini menjadi tetanggamu, sekarang ini menjadi saudaramu, mereka sedang sakit. Kenapa tidak engkau kunjungi? Kenapa tidak engkau jenguk? Itulah ada hamba-hambaku yang sekarang jadi saudaramu, sekarang ini jadi tetanggamu, mereka lapar. Kenapa tidak engkau beri makan? Ketahuilah, sesungguhnya andaikan kalian semua mengunjunginya, menjenguknya, niscaya kalian akan dapati aku ada di sana, kata Allah. Seandainya kalian mengetahui dan seandainya kalian menjenguknya, memberi makan kepadanya, maka akan aku berikan rahmat sejumlah butiran-butiran nasi yang engkau berikan kepadanya. Ini menunjukkan bukti bahwa puasa Ramadan kita semuanya para saim dan saimat diperintahkan untuk saling peduli kepada sesama, kepada saudara-saudara kita. Maka ketika kita sudah meninggalkan Ramadan, ternyata kok kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, dalam hati kita masih ada sifat kikir, sifat bakhil, tidak mau peduli kepada tetangga kita yang kelaparan, tidak mau menunaikan zakat fitrah, enggan untuk bersedekah, enggan untuk berinfak, enggan untuk peduli kepada tetangga kita, maka haruslah kita sadari ternyata puasa kita masih belum bernilai, belum memberikan makna, karena kita belum bisa menjalankan pesan moral ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kelapangan dan keluasan rezeki, dan kita termasuk sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan kita termasuk juga menjadi orang-orang yang saling peduli, saling empati, punya solidaritas kepada tetangga dan saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Kurang lebihnya, salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائمة من خلقت الدنيا إلى يا عزيز يا خلاق تنفعنا بأمرنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأولادا صالحين وبنات صالحات اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا